bagi kita itu bagaimana semaksimal mungkin bisa memadukan keduanya, zahirun wa batin, memadukan di dunia hasanah wa bil akhirah hasanah. Nah, itu ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Jangan hanya satu sisi zahir saja, atau jangan satu sisi hanya batin saja. Wirai dan zuhud itu nafsu mutmainah yang mendorong seseorang hanya untuk berpikir batin saja. Sehingga akhirnya dia tidak menjadi arif. Kalau dilihat dari kriteria tadi itu, Mbak Nawawi itu kan ada tiga itu. Sesempurna yang mana gitu? Sempurnanya umat Rasulullah itu yang melaksanakan ajaran Rasulullah. Itu yang pertama, atau ire dibangun, batinnya dibangun. Nah, kalau mengikut metode Rasulullah itu kudune batine sing dibangun, bukan zahir. Karena ketika batinmu sudah kokoh, itu fondasi. Tauhidmu itu bangunan sih, adabmu itu bangunan sih, akhlakmu bangunan sih. Sehingga ketika membangun sebuah jamaah, membangun sebuah daulah, membangun sebuah negara, ada fondasinya menggunakan syariah. Itu yang harus menjadi tarbiyah untuk kita sendiri, mengajarkan ke anak, keluarga dan seterusnya. Lihat Quran, semua nabi yang dikatakan pertama pada umatnya, hei umatku, ingatlah, kan mesti begitu. Bahwa Allah adalah Tuhan, adalah pencipta segala, kan mesti. Tauhid dulu, nggak ada nabi itu, nggak percaya sampai baca sampai khatam. Kalimat pertamanya, hei umatku, sholatlah, hei umatku, zakatlah, hei umatku. Ayo, Mas Kosim sing katam iki. Iki semua coba ya ini Pak itu 12 hari dan pelajaran pertama. Nah, proses pelajaran tauhid itu seumur hidup hingga kelihatan. Kalau sudah bisa meletakkan, sudah bisa ma'rifatullah, hanya bisa memposisikan segala sesuatu itu hakikatnya adalah Allah. Itulah yang disebut tadi orang alim. Meskipun dia terlihat sibuk di kehidupan di dunia, tapi sesungguhnya yang ada di hati dan pikirannya, dia tidak melihat Khosim sebagai pegawai unita, mulai melihat Khosim sebagai makhluk Allah. Dia melihat bumi sebagai bumi untuk bersujud pada Allah. Dia melihat istri sebagai pasangan yang mengingatkan agar selalu ingat pada Allah. Jadi semua bersumber kembali kepada Allah. Itulah. Dia sebanyak-banyaknya mencari uang, tapi untuk bersiar di jalan Allah, untuk menolong makhluk Allah, untuk menolong umat Rasulullah. Itulah. Sebaik-baik orang, sesempurna-sempurna orang yang sholat adalah ketika dia sudah bisa mengajak orang lain sholat, ketika dia sudah bisa memfasilitasi orang lain sholat. Sebaik-baik orang zakat adalah ketika dia bisa memfasilitasi, bisa membuat orang lain bisa berzakat. Jadi gak dipegel. Zuhiran wa batinan, sholatmu wis apik, tapi sampean belum bisa membuat masjid yang memfasilitasi orang lain sholat. Jadi bertingkat.
Diutus karena hakikatnya semua rasul diutus ke bumi kan untuk mengajak yang lain kembali kepada Allah. Jadi hakikat semua perbuatan ibadah kita juga harus seperti itu. Sekaya-kaya orang adalah ketika dia mampu membuat orang lain kaya.